Jadi yang terlambat bisa duduk di belakang. Coba tolong dong ibu-ibu yang baik hati, yang masih kuat berjalan, isi kursi agak di depan ya, supaya yang terlambat bisa duduk di belakang. Oke? Mari kita, saya undang semuanya berdiri untuk memulai kebaktian hari ini. Kita akan mulai kebaktian kita dengan pujian Mulia Sembah Raja Mulia. Ibadah kita ini didasarkan pada pimpinan dan pertolongan Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Sebagai ayat pembuka hari ini, mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah mengantar kami semua, anak-anak-Mu yang begitu rindu mendengar firman-Mu. Bapa, terima kasih untuk cuaca yang baik, sehingga mereka bisa datang di sini. Tuhan, kami bersyukur kiranya Engkau akan menyertai kebaktian ini dari permulaan sampai akhir. Ampuni dosa kami dan kuduskanlah Tuhan ruangan ini. Biarlah semuanya mendengar firman-Mu melalui pendeta Ras Pandiangan. Engkau berkati lidah bibirnya untuk menyampaikan semua kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan mulai dengan pujian Kasih dari Surga. Benarkah Bapak Ibu bahwa kasih dari Tuhan ada di tempat ini? Amin ya. Begitu rindu ibu-ibu, bapak sekalian untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji, membesarkan namanya. Mari saya undang, kita akan menyanyi medley, 3 lagu berturut-turut. Saya undang berdiri, biar semangat. Yang bisa berdiri, yang gak bisa gak apa-apa ya. 3 lagu berturut-turut ya. Berlimpah sukacita di hatiku, betapa heranlah, dan haleluya puji Tuhan.
yang bapak-bapak yang haleluya, yang puji Tuhan, ibu-ibu ya, mulai. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Melayani Lebih Sungguh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari lebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus yang sudah ada di dalam kami, bahkan juga di tengah-tengah kami, sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan Yesus, Dia datang untuk menolong kami, menghibur, menguatkan kami, bahkan memberi hikmat kepada kami. Mampukanlah kami pada saat ini untuk mendengar dengan baik firman-Mu, mengerti dengan baik, juga kepada hamba-Mu menyampaikannya dengan baik, sehingga semua kami terberkati dan kami boleh pulang dengan sukacita untuk melanjutkan pengiringan dan pelayanan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang membawa Alkitab, mari buka Alkitabnya dari Lukas pasal 22, mulai ayatnya yang ke-14 Lukas 22 mulai ayatnya yang ke-14 sampai dengan 23. Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 23. Masuk si Ya. Yang udah nggak ada masih bisa makanan. ikut membaca Saya mau ke boleh pagi. Mau
semuanya supaya lebih kita rasakan. Yang lain boleh mendengar, kita baca perlahan-lahan. Sudah dapat semua? Ada yang masih belum? Sudah ya? Dua, dua, tiga. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur dan berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan, siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah serta percaya dan melakukannya. Hosiana. Selamat pagi Ibu Bapak. Sudah lama sekali kita nggak ketemu melalui mimbar ini ya. Dan bahkan barangkali ada satu dua yang baru pertama kali ketemu ini. Terutama saudara-saudara yang baru. Hari ini Prapaskah yang ke-5. Ya. Artinya 5 minggu sudah kita jalani menjelang Paskah itu nanti jatuh pada minggu yang ke-7. Ya, jadi sesudah minggu yang ke-7 dia mati karena nanti berhenti kebaktian kita yang disebut dengan Prapaskah di hari Jumat. Jumat itu dikenal dengan Jumat Agung. Yesus disalib. Ya, Yesus disalib dan mati lalu dikuburkan pada hari itu juga. Lalu 3 hari kemudian yaitu hari Minggu dia bangkit. Jadi Yesus itu selalu diperingati matinya di hari Jumat, bangkitnya di hari. Jadi Paskah itu selalu jatuh pada hari Minggu. Iya. Lalu di Prapaskah ini kita diberi tema atau inti firman Tuhan yang kita akan bawa pulang, yaitu Tuhan melayani. Apa? Tuhan melayani. Tuhan itu sebenarnya tidak butuh dilayani. Dia tidak butuh apa-apa. Dia yang punya semua. Dia sanggup melakukan segala sesuatu.
Bahkan Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi mau melayani. Maka hari ini temanya Tuhan seperti apakah dia melayani. Saya akan mulai dengan, tahukah saudara apa yang membuat pengikut Kristus itu beda dengan pengikut Tuhan atau agama yang lain? Apa yang membuat kita berbeda? Ada nggak perbedaannya? Apa itu? Apa? Coba sebut. Jangan bilang banyak doang tapi nggak tahu satu. Orang lain? Terima kasih Ibu Yedi. Kira-kira orang yang bukan Kristen bisa mengampuni dan suka mengampuni atau tidak? Tapi ada kan? Berarti sama dong kita dengan yang mereka itu. Apa yang membuat kita berbeda? Apa? Wah, ini luaran sekolah pendeta ini. Keselamatan adalah anugerah. Tapi yang saya tanya, yang membuat kita, umpamanya begini, berdiri di sini banyak orang. Setelah lama kita bergaul, tanpa dia ngomong, ini orang Kristen ini. Apa? Ya jelas, di luar sana nggak ada yang punya Tuhan Yesus ya. Betul ya? Baik. Tapi yang lebih hidup sehari-hari adalah apa? Kasih yang tidak boleh berhenti di situ. Apa mereka juga nggak punya kasih? Punya. Lalu kasih kita bedanya apa? Iya, kasih yang melayani. Melayani karena kasih. Ya, pikirkan baik-baik. Itu yang membedakan kita. Apa di sana ada yang melayani? Ada. Tapi bukan didorong oleh kasih. Tapi apa? Umpamanya di kelompok tertentu dia melayani berbuat baik karena memang dia yakin kebaikannya itu yang akan menyelamatkan. Kalau kita, keselamatan kita karena kita baik atau bukan? Bukan. Anugerah tadi udah disebut. Ya, itu bedanya. Jadi kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita mengasihi orang yang kita layani itu. Mengapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus melakukan hal itu lebih dulu. Ya. Jadi yang membuat kita berbeda adalah kita melayani karena kasih atau mengasihi dengan melayani. Ya. Jadi percuma orang bilang aku mengasihi tapi nggak mau melayani. Sebab melayani itu, mengasihi itu artinya memberi. Tidak ada orang melayani tanpa memberi. Memberi apa? Waktunya, tenaganya, hatinya, hartanya, bahkan perasaannya. Kadang-kadang kita melayani itu tersinggung, tapi kita harus korbankan perasaan tersinggung ini. Ya, kadang-kadang kita sudah melayani mereka, malah diejek atau malah dihina, ditolak. Tapi kita harus singkirkan perasaan kecewa, perasaan sakit hati,
Gua udah capek datang dari rumah ngantar kartu perjamuan, ditutup pintunya. Kata majelis jemaat, ya, saya udah berupaya pulang kerja capek, tapi karena saya mau mengasihi mereka dan mengingatkan mereka supaya sama-sama kita nanti Jumat Agung perjamuan kudus, malah sengaja pergi, tidak mau ditemuin. Atau kali berikutnya aku nggak mau lagi lawat, begitu. Kalau dia benar-benar Kristen, kalau dia benar-benar pengikut Tuhan, nggak boleh, kata Ibu Yeni. Tuhan juga bilang nggak boleh, ya, karena barang siapa yang mau mengikut aku harus. Nah, apa itu salib? Menderita karena melayani Tuhan, menderita karena mau taat sama Tuhan, ya. Jadi melayani dengan kasih atau mengasihi dengan melayani, itulah ciri, itulah tanda seseorang adalah sungguh Kristen. Coba dirasakan. Ya, kadang-kadang kita marah sama seseorang, kita udah tolong, kita udah layani, kita udah berbuat baik, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ya, kita udah bantu dia, waktu dia datang, aku minta pinjem dong, nanti saya kembaliin, aku butuh. Waduh, ini uang pas-pasan, ini uang dapur, nanti saya kembaliin. Ketika kita tagih, aku udah butuh nih, uang dapurku udah habis, kamu udah janji hari ini balikin. Belum ada. Sabar, besok ditagih, gitu-gitu amat. Malah dia yang lebih galak. Ada nggak seperti itu? Kapok nggak? Nah, itu nggak boleh kapok. Nggak boleh kalau Anda pengikut Yesus. Nah, mari kita lihat, benarkah Tuhan kita itu seperti itu? Mari lihat Alkitabnya, atau tolong saudara ditampilkan mulai ayat yang ke-14. Siapa yang di belakang sana, si Firawan ya? Lukas 22. Ya, ketika tiba saatnya. Saat apa itu? Tiba itu disebut. Setiap tahun mereka itu merayakan Paskah. Jadi ketika tiba saatnya perayaan Paskah, Yesus berkumpul bersama-sama dengan muridnya untuk merayakan. Nah, perayaan ini tiap tahun besar-besaran. Ya, sebelum Tuhan Yesus lahir sampai Tuhan Yesus mati, bahkan sampai tahun 70. Ya, sesudah Yesus mati tahun 70, perayaan itu selalu besar-besaran di Bait Allah. Tapi tahun 70 Bait Allah dihancurkan oleh musuh, sampai hari ini tidak ada lagi Bait Allah. Ya, karena itu bangsa Israel kalau mau beribadah tidak lagi di dalam Bait Allah, tapi di musola-musola. Kalau Muslim, kalau mereka di sinagoge. Ya, seperti musola-musolanya Muslim, begitulah sinagogenya orang Yahudi. Disitulah mereka beribadah. Kalau mereka kumpul di luar, biasanya sinagoge itu ada di kampung-kampung mereka, di tempat tinggalnya, ya. Kalau mereka kumpul di kota Yerusalem, nggak ada lagi sinagoge mampu menampung, maka mereka beribadah di tembok ratapan. Tembok itu adalah sisa temboknya Bait Allah zaman sebelum dihancurkan. Ada tersisa
kurang lebih 100 meter di bagian barat Bait Allah itu dulu. Disitulah mereka beribadah dengan tekunnya setiap tahun. Nah, tapi zaman Tuhan Yesus masih ada ibadah di Bait Allah. Namun biasanya mereka juga merayakan di rumah-rumah masing-masing, satu keluarga. Nah, seperti Tuhan Yesus dengan murid-muridnya seperti satu keluarga. Biasanya mereka nyanyi lebih dulu, ya, lalu dituang anggur, lalu minum, lalu dibacakanlah kisah bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi kalau di rumah-rumah orang tuanya menceritakan mengapa kita merayakan Paskah. Oh, begini dulu. Nenek moyang kita diperbudak oleh bangsa Mesir 430 tahun lamanya. Dan mereka betul-betul menderita, tersiksa di sana. Bukan saja mereka tidak bisa bebas beribadah, tapi pekerjaan mereka sangat berat. Ya, demi mereka melayani orang-orang Mesir. Dan mereka udah berseru-seru kepada Tuhan ratusan tahun. Sampai 430 tahun, genaplah Tuhan datang mau melawat mereka. Bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka? Melalui Musa, Tuhan ngomong kepada bangsa Israel, aku sudah mendengar doamu. Ya, karena itu malam hari ini sembelihlah seekor domba, cukup dagingnya itu untuk satu keluarga. Sebab dagingnya itu harus habis, gak boleh sisa. Makanlah dengan roti yang tidak beragi, jadi agak keras itu kalau nggak ada raginya, ya. Makanlah dengan roti yang tidak beragi. Darah domba yang kamu sembelih itu taruhlah di pintu depan rumahmu, di kusennya atau di atasnya, sebagai tanda kepadaku. Aku berjanji kalau nanti malam aku lewat membunuh semua anak sulung orang yang tidak ada tanda darah di rumahnya. Aku akan membunuhnya. Aku akan masuk ke rumah itu melalui malaikat maut. Tapi kalau ada darah di situ, aku berjanji malaikat maut tidak akan masuk. Dan besok pagi kamu harus malam itu kamu mau makannya sambil berdiri, pegang tongkat masing-masing, mempersiapkan barang-barang yang harus dibawa. Malam itu kamu harus keluar semua mengikuti Musa ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, tanah yang berkelimpahan susu dan madu, bukan anggur. Ya, susu dan madu. Jadi kamu harus taruh darah itu. Itu bagiku sebagai tanda bahwa kamu percaya kamu akan keluar di bawah kepemimpinan Musa. Diceritain kepada anak-anak. Lalu malam itu mereka keluar semua, ya. Sementara di rumah-rumah orang Israel penuh dengan tangisan, karena setiap rumah pasti ada yang meninggal. Anak sulung, mau anak sulung yang tua atau sudah masih muda, pokoknya asal dia anak sulung seperti saya anak sulung, pasti mati malam itu. Dibunuh oleh malaikat maut. Bertahun-tahun, puluhan, ratusan tahun itu diceritakan terus berabad-abad sampai zaman Tuhan Yesus. Yesus pun diceritain itu oleh orang tuanya. Ya, bahwa dulu nenek moyang kita itu keluar dari perbudakan. Begini caranya. Ada domba disembelih, darahnya ditaruh di jenang atau pintu depan itu, ya. Dan malaikat maut datang, semua anak sulung orang Israel dibunuh, tapi orang Israel tidak ada seorang pun keluarganya yang meninggal. Dan di saat mereka berduka, orang Israel keluar mengikuti Musa.
pergi menuju tanah Kanaan. Jadi tidak ada seorang Israel yang tidak tahu itu. Karena tiap tahun diulangi cerita itu. Nah, tiba saatnya perayaan seperti itu. Yesus ngomong, hatiku kepingin makan. Kenapa sih? Bukan pertama kali Yesus makan roti dan anggur Paskah itu. Bukan pertama kali. Umurnya udah 33 tahun. Paling tidak barangkali dari umur 12 tahun dia pergi ke Bait Allah. Dia ikut, paling tidak. Ya. Jadi sudah kurang lebih 20 tahun dia ikut. Kok kenapa tiba-tiba hari ini menjelang itu dia bilang, aku pingin. Tahu sebabnya apa? Tadi diceritain di situ. Kita baca. Dikatakan berita berikutnya, ayat berikutnya, terusin. Aku sangat rindu sebelum aku menderita. Pasti murid-muridnya waktu itu bingung. Menderita? Kenapa dia harus menderita? Walaupun sudah beberapa kali diberitahu oleh Tuhan Yesus dia akan menderita di Yerusalem dan mati karena dibunuh oleh pemimpin-pemimpin bangsa itu. Bagi mereka itu enggak masuk di otaknya Yesus itu bisa dibunuh apalagi menderita. Karena apa? Karena Yesus itu punya kuasa. Mereka lihat kok bagaimana dia bisa menghidupkan orang mati seperti siapa yang pernah dihidupkan? Lazarus. Kok malah dia bilang dia mati? Siapa yang bisa membunuh orang yang bisa membangkitkan orang mati? Mereka lihat kuasanya yang luar biasa. Jadi sekalipun Yesus ngomong, bercanda nih Yesus. Padahal benar. Dan karena sudah tiba saatnya dia akan mati di perayaan Paskah mereka yang terakhir itu dia ngomong, aku tidak akan minum air anggur ini lagi. Aku tidak akan makan roti Paskah ini lagi. Sampai digenapi di dalam kerajaan Allah. Apanya yang digenapi? Rupa-rupanya janjinya tentang anggur itu adalah melambangkan darahnya. Roti itu yang melambangkan tubuhnya. Ya. Yang mereka makan malam itu adalah tubuh domba dan dia adalah domba Allah yang nanti akan disembelih di atas kayu salib. Dia mengatakan akan digenapi roti ini dengan dagingku, anggur ini dengan darahku. Maka waktu dia angkat itu anggur, lihat di dalam ayatnya yang ke-20, ya, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam atau oleh darahku. Jadi kalau dulu darah itu menyelamatkan mereka, tidak ada malaikat maut masuk ke rumahnya. Sekarang darah Yesus itu menjadi perjanjian Allah. Siapa yang menerima darah itu, yang minum darah itu, yang percaya kepada pengorbanan darah Yesus itu, akan selamat. Tidak binasa. Sama seperti orang Israel keluar dari perbudakan dari Mesir karena percaya ya bahwa darah itu, domba yang mereka sembelih itu akan menjadi keselamatan mereka, melindungi mereka dari maut. Maka darah Yesus Kristus itu melindungi kita dari upah dosa kita. Apa? Maut. Jadi kalau bangsa Israel keluar secara daging dari perbudakan di Mesir, orang yang percaya kepada Yesus akan keluar dari perbudakan dosa. Sebab dosa itu nggak bisa kita lawan.
Tidak bisa kita lawan. Kita lemah. Ya, jadi kita diperbudak. Bahkan kadang-kadang kita sadar ada kebiasaan kita yang buruk, yang berdosa. Kita mau tinggalkan. Dilakukan lagi. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Begitu kan? Sampai hari ini. Termasuk pendeta ini. Tidak ada kita yang sempurna. Sesudah percaya tidak lagi bikin dosa. Tidak ada. Kalau ada orang bilang, kalau kamu sudah percaya, kamu tidak lagi berdosa. Enggak. Pasti masih. Ya, karena darah kita, daging kita sudah diperbudak oleh dosa. Tapi bedanya sesudah kita percaya dan dilepaskan, kita tidak lagi tidur di dalam dosa itu. Kita tidak lagi tenteram berbuat dosa itu. Selalu ada perasaan bersalah. Terus kita bersalah, Tuhan saya jatuh lagi, ampuni. Karena itu ada firman Tuhan mengatakan, setiap kali kamu mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Bukan berarti, karena kalau kita jatuh, kita minta ampun, diampuni, jatuh dengan gampang. Tidak mau berjuang melawan. Kita yang sudah diselamatkan, pasti benci dosa itu, tidak suka. Umpamanya, ya, berbohong itu dosa enggak? Suka bohong enggak? Yang benar adalah kadang-kadang kalau terpaksa ada bohong baik, terpaksa. Betul ya. Apa tandanya? Anda tidak suka berbohong. Anda nggak suka dibohongi. Betul? Jangan bohongin orang, orang itu juga nggak suka dibohongin. Sama aja kan? Tapi bikin lagi. Ya. Tapi kita harus terus berjuang dan gelisah. Itu sebabnya kita terus harus bertumbuh di dalam Tuhan makin kuat. Kekuatan kita itu apa? Firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kita melalui firman-Nya melawan dosa itu. Nah, jadi pada waktu itu Yesus sudah sadar benar dia tidak lama lagi akan ditangkap dan dibunuh. Dia mengatakan kepada mereka, aku kepingin yang terakhir ini kita makan sama-sama. Ya, lalu dia melayani. Biasanya dia yang dilayani sebagai guru. Ya, sekarang dia melayani, dibagi. Bahkan waktu melayani, dia berkata, inilah tubuhku ya, yang diserahkan bagi kamu. Dan itu kita lakukan terus menerus setiap tahun, paling sedikit 4 kali dalam perjamuan kudus. Jadi waktu kita menerima roti itu, kita yakin itu adalah tubuh Kristus. Mengingatkan kita kepada tubuh Kristus. Jangan katakan itu tiba-tiba menjadi tubuh Kristus, lalu Anda simpan-simpan, lalu nyembah-nyembah itu. Atau kalau ada orang sakit, ini tubuh Kristus, ditempelin, sembuh. Enggak, tidak jadi tahayul seperti itu. Tapi dia menjadi tubuh Kristus di mana? Di dalam hati kita. Tuhan, terima kasih, tubuhmu telah menanggung dosa seluruh tubuhku ini. Melalui mulutku, pikiranku, mataku, perbuatanku, tanganku, kakiku, berbuat dosa. Tubuhmu telah menanggung. Jadi pada saat kita menerima roti itu, saya seringkali memperhatikan, itu saya udah pegang tuh, celongok. Berdiam diri di hadapan Tuhan, renungkan, ini tubuhnya ya.
Bayangin tubuhnya pada waktu itu. Lalu diangkat cawan, ini cawan perjanjian oleh darahku. Jadi Tuhan membuat perjanjian seperti pada waktu mereka keluar dari Mesir. Sekarang tubuhnya itu dia katakan akan diserahkan. Jadi Yesus melayani melalui apa? Dirinya, bukan hanya tenaganya, bukan hanya waktunya, tapi juga seluruh tubuhnya dia serahkan untuk melayani. Karena itu mengapa Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 boleh tampilkan, ya, mengatakan, karena itu demi kemurahannya yang melayani kita dengan tubuhnya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu adalah ibadahmu yang. Jadi kalau Anda mengatakan beribadah, bukan hanya kumpul-kumpul seperti ini, tapi juga melayani sesama. Maka seringkali orang yang melayani itu seringkali disebut, mari kita melayani Tuhan. Padahal yang kita layani siapa? Sesama. Ya, yang kita besuk sesama, tapi kita sebut ini pelayanan Tuhan. Saya mau besuk, saya mau melayani Tuhan melalui besuk. Kita memberi sesuatu kepada orang, waktu kita, tenaga kita, harta kita, kita sebut kita melayani, berbuat baik. Itu karena kita mengasihi siapa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan melalui mengasihi sesama. Sebab kita nggak bisa lihat Tuhan. Ya. Karena itu Tuhan mengatakan, ada satu hukum kutinggalkan bagimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat-bulat hati, segenap jiwa dan akal budimu. Hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah. Jadi melayani Tuhan dan melayani sesama itu sama. Melayani karena mengasihi. Mengasihi dengan mari, kalau orang dunia berbuat baik, mencari amal, mencari hormat, pahala, ya, mencari hormat, pujian. Kalau kita enggak, kita berbuat baik, kita menolong atau berbuat apa saja yang baik, ya, sebagai pelayanan kita, itu adalah karena mengasihi siapa? Tuhan dan sesama. Atau kalau kita mau mengasihi mereka, jangan hanya bilang I love you doang. Ya, lalu kan kita harus berbuat. Sebab melayani itu artinya memberi. Mengasihi itu artinya memberi. Ya, nggak ada orang bisa mengasihi tanpa memberi. Banyak orang memberi, tapi bukan karena mengasihi. Ini beda kita. Mau berbeda? Mau berbeda? Tahu nggak saudara, mengapa pengikut Kristus itu disebut Kristen? Ada yang tahu? Siapa yang menyebut pengikut Yesus itu Kristen? Tuhan Yesus? Bukan. Para rasul? Bukan. Siapa dong? Siapa dong? Tidak juga. Martin Luther King. Sudah ada kata Kristen sebelum Martin Luther King. Martin Luther King baru ada di abad ke-19. Kata Kristen sudah keluar di abad pertama. Siapa yang menyebut? Kata Kristen itu pertama kali.
orang-orang yang melihat orang pengikut Yesus melayani dan mengasihi di kota Antiokhia. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Ya. Dari kata Kristus. Jadi, oh ini hidupnya seperti Kristus, mengasihi dan melayani karena mengasihi. Sebab sampai harta-hartanya diberi seperti Ananias dan Safira, coba ikut-ikutan, tetapi enggak tulus dibagi, disisain, ditanya, Ananias, kamu melayani ya? Iya. Kamu jual rumahmu ya? Iya. Sungguh kamu memberi semua? Iya. Padahal dia berbohong. Roh Kudus melalui Petrus bilang, kenapa kamu bohongin Tuhan? Kenapa kamu bohongin Roh Kudus? Kamu melayani itu Tuhan tahu. Hatimu sungguh enggak? Jadi jangan bohong. Dulu saya enggak sadar itu. Ya, kalau ke gereja dulu enggak punya duit, tapi sebagai mahasiswa malu karena duduk di samping saya mahasiswi. Mereka pada masuk tangannya ke kantong, memberi duit. Lain dengan kita sekarang pakai amplop, bagus juga itu. Tapi dengan amplop bisa bohong. Diketemukan juga amplop kosong. Siapa yang dibohongin? Tapi dia memberi demi geng. Tapi enggak di sini, memang enggak di sini. Ya. Oh, ada juga. Oh, ada ya. Kalau ada bertobat. Ya, Tuhan tahu kok. Langsung dia mati. Ananias Safira. Karena dia membohongi Tuhan. Tuhan mau dicintai dengan tulus, tidak dengan cinta bohong. Ya. Jadi saudara, ciri orang Kristen, tanda orang Kristen itu mengasihi dengan melayani. Melayani karena mengasihi. Seperti Yesus. Yesus demikianlah kasihnya kepada dunia ini sehingga dia menyerahkan nyawanya bagi kita untuk menebus dosa kita. Kalau darah dan daging domba membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Sebab kalau kita diperbudak dosa, upahnya apa? Maut. Maka orang yang sudah percaya kepada Paskah yang nanti kita rayakan itu, ya, hari itu kemenangan sama seperti Israel menang dari Mesir, tidak lagi diperbudak. Kita menang dari dosa, maka maut tidak lagi menjadi ketakutan. Masih ada yang takut mati enggak? Jujur ya. Kalau masih ada, akui, Tuhan aku masih takut. Tolong saya. Sebab takut atau tidak, mati enggak? Tetap aja mati. Enggak ada yang karena takut enggak jadi mati. Betul ya? Maka mulai sekarang, mari tunjukkan bahwa Anda pengikut Yesus. Melayani karena mengasihi dengan. Jadi melayani itu nggak usah disuruh-suruh lagi, nggak usah didorong-dorong, apalagi ngambek, nggak ada itu, karena dia mengasihi kok. Ya, yang mendorong dia melayani bukan karena mau dipuji atau mau diakui, enggak, karena mengasihi. Siap? Berbeda dengan yang lain? Maka ayat hafalan kita adalah Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat, ya sama-sama kita ucapkan dulu. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah,
Aku menasehatkan kamu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, yang tulen, yang benar-benar. Ya, sebab kalau ibadah ini bisa ibadah-ibadahan. Karena apa? Ibadah masih ngobrol. Ya, ibadah hatinya enggak kepada Tuhan. Siap? Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau melayani kami lebih dahulu dan memberi contoh kepada kami. Bahwa melayani itu karena mengasihi. Dan karena engkau mengasihi, maka engkau menyatakan kasih-Mu melalui pelayananmu dengan pengorbanan tubuhmu. Sehingga darah-Mu itu menjadi sebuah tanda janji Tuhan kepada kami. Bahwa oleh darah-Mu itu kami tidak lagi akan diperbudak oleh maut. Tidak lagi akan binasa. Terpujilah Tuhan yang begitu baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti melalui Zoom, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptis menurut pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan berdoa sekaligus doa syafaat. Mari sama-sama kita naikkan doa kita. Kami bersyukur bahwa keselamatan kami sudah diberikan oleh Yesus. Karena kami percaya kepada pengorbanan-Mu, seperti bangsa Israel percaya bahwa melalui pengorbanan domba dan darahnya itu, mereka tidak didatangi oleh malaikat maut. Mereka boleh keluar dari perbudakan itu. Demikian juga kami, karena kami percaya pengorbanan darah Yesus di salib, kami sudah ditebus. Karena itu, seperti Engkau melayani, karena mengasihi kami, sampai mengorbankan nyawa-Mu. Dan karena itulah kami juga belajar, meniru hidup mengikut Engkau, agar kami melayani karena mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Ya, kami wujudkan kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami melalui pelayanan kami kepada sesama kami. Karena itulah kami berdoa sekarang mau melayani saudara-saudara kami yang sakit. Saudara Anariati sakit telapak kakinya. Ho Siu Chen sakit perut. Limpek Lian sakit batuk. Ibu Lani
jatuh, kakinya sakit. Ibu Linda, pinggul pahanya juga sakit. Saudara Tina Effendi, pinggangnya sakit. Dan mungkin juga beberapa yang lain dengan beragam sakit penyakit. Kami tahu sakit penyakit ini tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang bukan hanya merasa sakit tapi bahkan mati karena kami. Sebab itu Tuhan, berikanlah kami semua kekuatan dan kalau boleh juga kesembuhan. Namun kami tahu kami tidak selama-lamanya di dunia ini. Kami akan pulang ke rumah Bapa di surga. Sebab itu kuatkan kami kalau harus menderita sebelum Engkau panggil pulang ke rumahmu. Kami doakan juga pengurus Betaria, berikan mereka kesehatan, melayani karena mengasihi, dan mereka mengasihi melalui pelayanan yang murni, tanpa bersungut, tanpa meminta dipuji atau dilayani. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan memberkati para pendeta kami, para penatua dan seluruh pengurus komisi, supaya mereka bersehati melayani. Khususnya hari ini ada peneguhan tua-tua baru melayani untuk masa jabatan yang pertama. Tuhan, kiranya meneguhkan mereka bahwa melayani dengan kasih adalah prinsip yang mereka harus terapkan. Tolong ya Tuhan. Kami doakan juga bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya proses pemilu menuju 2024 berjalan lancar, tidak ada kekacauan. Tuhan berikan kami seorang presiden yang baik, bahkan kalau bisa lebih baik dari Pak Jokowi, paling tidak melanjutkan kepemimpinan beliau. Tolong Tuhan, sudah cukup banyak yang dilakukan, tapi masih jauh dari sempurna, karena bangsa kami sudah sekian tahun terpuruk di bawah kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Tolong juga pemerintah kami untuk mengatasi perekonomian dan keamanan, bahkan politik yang makin memanas. Terpujilah Tuhan yang juga mempedulikan saudara-saudara kami di Ukraina yang diserang oleh Rusia, juga negara-negara lain yang banyak menderita karena gempa bumi seperti di Turki, juga di tempat-tempat lain banjir, tofan, badai, siklon, dan sebagainya. Tuhan kasihanilah saudara-saudara kami juga di Indonesia yang rumahnya terendam banjir, rumahnya hancur di bawah banjir lahar. Tuhan, kami hanya datang kepadamu karena kami tahu padamulah ada pertolongan yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, saatnya kita memberikan yang terbaik, persembahan syukur. Sebagai nats pembimbingnya, saya akan bacakan dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku
sudah mengantar kami satu persatu datang ke rumah-Mu untuk berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih pula Tuhan, kami datang untuk membawakan persembahan ini yang tidak berguna bagi kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan mau memakai berkat ini untuk melebarkan kerajaan surga. Berkati juga orang-orang yang sudah bisa memberi dan maupun yang belum bisa memberi, Tuhan berkati. Biar di hari-hari yang datang mereka juga bisa memberi yang terbaik. Terima kasih Yesus, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan selesaikan kebaktian kita dengan nyanyian pengutusan, di mana kita akan menyanyikan lagu Tuhan Mengutus Kita dari PKJ 185. Saya undang semuanya berdiri. Ya, Tuhan mengutus kita. Aku mau berjalan dengan diri selamat. Mengikuti Yesus yang mengasihi dengan melayani sampai mengorbankan diri. Itu yang kita ikutin. Ya, jadi kita meneladani Yesus melayani karena mengasihi. Ya. Dan kalau kita mengasihi, wujudkanlah melalui melayani. Karena itu pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan, ya, yang akan menyertai kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Maka kasih karunia Allah Bapa dan damai di dalam Kristus Yesus, kuat kuasa pertolongan Roh Kudus, mengiringi kami sekalian untuk kami tetap teguh mengiring Tuhan dengan mengasihinya melalui pelayanan kami. Dengan keyakinan kalau Kristus sudah berkorban melalui pelayanannya bagi kami, kami yakin Dia akan pelihara kami sampai selama-lamanya. Amin.
jemaat dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Warta lisan hari ini pertama ucapan terima kasih kepada pembicara kita Pendeta Rasmandiangan. Kiranya firman yang ditaburkan ini kami pahami, kami mengerti, dan yang penting lagi kami hayati di dalam kehidupan kami dan laksanakan. Juga yang kedua ucapan terima kasih kepada Penetua Elvia yang telah hadir di Betaria. Dan juga ucapan terima kasih juga kepada liturgias kita Ibu Yeni Sanusi dengan lagu-lagunya yang bersemangat ya Bu. Adapun pembicara minggu depan adalah Pendeta Lina ya. Sedangkan tugas kelompok minggu depan adalah kelompok Ayub, koordinator Ibu Hesti. Oh Ibu Hesti tidak datang ya? Oh masih Jepang. Ya. Lalu yang ke-6 ya. Yang ke-6 Paskah Betaria diadakan hari Minggu tanggal 9 April jam 9 di ruang serbaguna. Jadi di ruang sebelah ya, ruang yang besar itu. Dan di situ diadakan lomba dari ayat Alkitab yang sama untuk 6 kelompok dan akan dipersembahkan dalam bentuk lagu dan puisi. Nah ini. Jadi ayatnya sudah bisa ditayangkan ya Pak Endarsin. Ayat yang bakal Yohanes 11 ya, Yohanes 11:22. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati sampai selama-lamanya. Nah ini dalam bentuknya yaitu bisa dalam bentuk lagu dan puisi. Durasinya selama 2 menit ya. Kemudian yang tadi Pak Hendarsin, kriteria penilaian lomba Paskah. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Yang pertama kalau bentuknya lagu itu yang dinilai adalah orisinil. Jadi orisinil itu bukan menjiplak ya, plagiat ya. Dan juga harmonis membawaannya ya. Keserasiannya bisa dalam bentuk pakaian ataupun gerakannya ya. Termasuk ekspresi ya, ekspresinya, gerakannya. Kemudian lagu itu yang dibawakan sesuai tema ya. Jadi jangan jauh menyimpang dari tema yang telah dikasih tadi Yohanes 11:25. Kalau yang berbentuk puisi penilaiannya yaitu orisinil, yang belum ada yang atau tidak menjiplak ya. Ekspresi juga penting yaitu dalam bentuk gerakan. Di situ ada bentuk mimiknya, gerakan mulut, gestur sesuai tema, dan juga tema sesuai tema ya. Jadi puisi itu sesuai tema yang dari Yohanes 11:25 yaitu untuk yang Paskah. Nah, untuk jemaat Betaria ya yang belum ada kelompok, jemaat Betaria yang belum ada kelompok dan sudah aktif di sini sekitar 2 bulan ya, 2 bulan kita akan bagikan kartu ya, akan bagikan kartu dan setelah 3 bulan nanti akan diberikan hadiah berbentuk payung. Setelah 6 bulan baru dimasukkan dalam kelompok, nanti setelah 6 bulan berturut-turut di Betaria. Jadi nanti kita akan bagikan bagi mereka. Kalau jemaat yang lama ya nanti akan ada kartu Betaria ini, lalu di belakangnya ada alamat perniagaan dan teleponnya. Tujuannya kalau Bapak Ibu kesasar di jalanan nanti bisa ada diinfokan ke gereja dan bisa diantar ya. Dan yang baru nanti di sini ada kartunya cukup kecil ya. Di sini selamat datang di Betaria, lalu ada ayatnya bulan Maret sampai Mei
Berarti setelah 3 bulan, berarti bulan Juni berturut-turut Bapak Ibu datang, kita akan apresiasi dalam dikasihkan payung lipat ya. Ini akan kita bagikan nanti dikirim melalui Ibu Sutariam ya. Yang ke-8, karena keterbatasan penggunaan ruangan Betaria ya. Karena keterbatasan penggunaan ruang Betaria untuk kegiatan gereja lainnya, maka segala perayaan ulang tahun jemaat dilaksanakan minggu terakhir tiap bulan. Jadi mohon perhatiannya kalau ada jemaat, kalau nggak salah bulan Januari, Februari ada jemaat yang pas ulang tahunnya tapi di minggu kedua. Mungkin nanti kita di bulan April tidak bisa berlakukan seperti itu ya. Jadi karena keterbatasan penggunaan ruangan Betaria, jadi ruang ini juga dipakai oleh komisi lain. Dan untuk kegiatan gereja lainnya, maka segala perayaan ulang tahun jemaat akan dilaksanakan minggu terakhir tiap bulan. Dan hari ini juga kita akan rayakan ulang tahun jemaat di bulan Maret ini. Silakan Bu Inatia. Pagi Bapak Ibu semua, mana sukacitanya? Hari ini ada ya. Kita berterima kasih untuk siraman firman yang meneguhkan kita untuk tetap mengasihi dan melayani. Seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Irwan, hari ini kita akan bersama-sama bersukacita ya, turut merasakan bagaimana Tuhan memimpin Bapak Ibu yang bisa melewati perjalanan hidupnya, bisa merayakan ulang tahun kembali di tahun ini. Khususnya di